tawarkan perdamaian, tawarkan dialog, tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Betul? Setuju? Tapi kalau ternyata mereka tidak mau, terus menerus berbuat zalim, terus menerus menindas rakyat, terus menerus merusak bangsa dan negara, terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ini menumpahkan darah, maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap jihad, siap jihad, takbir. Jadi kalau pemerintah tidak bertobat, DPR tidak bertobat, tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sebelum saya akhiri, saudara, ada yang mengatakan begini, kenapa Habib Rizik dan kawan-kawan masih buka pintu dialog, masih buka pintu rekonsiliasi, masih buka pintu perdamaian? Kata mereka, revolusi itu tidak kenal kata damai, revolusi itu tidak kenal kata rekonsiliasi. Saya mau jawab, revolusi yang tidak kenal kata damai itu bukan revolusi akhlak namanya, saudara. Revolusi yang tidak kenal kata rekonsiliasi itu, saudara, namanya bukan revolusi akhlak. Revolusi yang tidak membuka pintu dialog itu juga namanya bukan revolusi akhlak. Nah, jadi saudara, kalau mereka mau bicara revolusi berdasarkan ajaran Nabi, ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh kita menutup pintu dialog, menutup pintu perdamaian, menutup pintu rekonsiliasi. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi mereka bilang, kalau Habib Rizik buka pintu dialog, buka pintu rekonsiliasi, buka pintu perdamaian, berarti Habib Rizik sudah mulai lembek. Unyil, gue bukan kue apem lembek. Kira-kira jelas tidak? Bicaralah revolusi yang cerdas, dan bicaralah revolusi berdasarkan ajaran Islam. Nah baik, saudara, jangankan revolusi, perang saja, saudara, Nabi tidak pernah melupakan akhlak, saudara. Lihat perang-perangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabatnya, manakala dua pasukan sudah bertemu di medan tempur, antara pasukan Islam dengan pasukan kafir, maka panglima pasukan Islam wajib terlebih dahulu menawarkan Islam kepada para musuh, saudara. Kalau mereka terima, cukup, nggak boleh lanjut perang, saudara. Jadi Nabi di setiap medan tempur menawarkan dulu, kenapa kita mesti perang? Kenapa kita tidak sama-sama beriman kepada Allah? Kenapa kita tidak menjaga perdamaian? Kenapa kita tidak stop pertumpahan darah? Ini ajaran Nabi, saudara. Di medan perang saja, dua pasukan sudah bertemu, berhadapan, menghunus pedang, Nabi tetap membuka pintu dialog, Nabi tetap membuka pintu perdamaian, Nabi tetap, saudara, memberi kesempatan kepada lawan untuk berubah pikiran agar tidak terjadi pertumpahan darah. Saya tanya, akhlak Nabi mulia tidak? Bagus tidak? Takbir. Saya mau katakan kepada mereka yang mengatakan revolusi tidak kenal damai dan tidak kenal rekonsiliasi, revolusi Anda tidak punya akhlak. Sedangkan revolusi kami, revolusi akhlak, saudara. Nah, tapi jangan lupa, di medan perang, kalau Nabi sudah dialog, Nabi menawarkan perdamaian, tapi musuh nggak mau damai, musuh tetap berkeras untuk perang, maka
para sahabat sejengkal pun tidak akan pernah mundur, saudara. Takbir, takbir. Begitu juga revolusi akhlak kita. Tawarkan perdamaian, tawarkan dialog, tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Betul? Setuju? Tapi kalau ternyata mereka tidak mau, terus menerus berbuat zalim, terus menerus menindas rakyat, terus menerus merusak bangsa dan negara, terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap jihad, siap jihad, takbir. Jadi kalau kami menawarkan dialog, berarti kami tidak mau perang. Kalau kami menawarkan rekonsiliasi, berarti kami nggak mau pertumpahan darah, betul? Kalau kami menawarkan perdamaian, berarti kami tidak mau kerusakan. Tapi ingat, tidak ada kata damai dengan kezoliman. Berarti kalau orang zolim mau damai, lu stop kezolimannya, betul? Kalau nggak di stop kezolimannya, ada damai tidak? Ada damai tidak? Haram kita berdamai dengan kezaliman, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Maka itu saya mau tanya, malam ini ngerti tidak revolusi akhlak? Ngerti tidak revolusi akhlak? Jadi kalau revolusi akhlak menawarkan lebih dulu dialog, bagus tidak? Menawarkan lebih dulu perdamaian, bagus tidak? Menawarkan lebih dulu rekonsiliasi, bagus tidak? Bagus tidak? Tapi tidak ada kata damai dengan kezaliman, betul? Siapa zalim ingin berdamai, stop dulu kezalimannya, betul? Takbir. Tapi kalau sudah ditawarkan kedamaian, ditawarkan dialog, ditawarkan rekonsiliasi, mereka ternyata congkak, angkuh, sombong, merasa paling besar, merasa paling kuat. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, maka itu saudara, akhirnya saya kabarkan, insya Allah setelah nanti saya istirahat beberapa hari agar kondisi betul-betul fit, saudara, saya dengan pengurus DPP FPI akan keliling Indonesia. Kita akan datangi setiap provinsi, kita ajak semua umat, dan kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk revolusi akhlak. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami, yang menghalangi yaitu daripada konsolidasi kami. Karena kali ini kami tidak akan pernah tolerir siapapun yang coba-coba menghalangi tabligh dan pengajian umat Islam. Betul? Betul? Siap jaga tabligh akbar, siap bela tabligh akbar, siap jaga pesantren para kiai, siap jaga majelis-majelis para habaib. Takbir. Kita akan keliling, kita akan sowan kepada para habaib, para ulama, para tokoh umat Islam di berbagai daerah, saudara, untuk memantapkan langkah dalam rangka revolusi akhlak. Karena kita tidak bisa melakukan revolusi akhlak, saudara, kalau tidak mendapat dukungan para habaib, para ulama, para kiai, dan umat Islam di berbagai daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berpikir revolusi akhlak kita memakai senjata untuk perang. Tidak. Saya katakan sekali lagi, tidak. Kecuali kalau musuh pakai senjata nembakin kita. Kecuali kalau musuh pakai senjata bunuh kita. Kita angkat senjata, kita perang, saudara. Setuju tidak? Takbir. Tapi kalau musuh menghancurkan kita dengan kata, maka kita akan jawab juga dengan kata. Kalau musuh mau menghancurkan kita dengan ekonomi, maka yuk sama-sama kita lakukan gerakan ekonomi umat Islam.
saudara. Kalau umat Islam bersatu dalam ekonomi, saudara, itu naga-naga akan jadi cacing-cacing. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini revolusi termasuk yang akan kita jalankan, saudara. Di mana akhlak kita kalau hanya belanja kepada orang kafir, sementara warung-warung umat Islam kita tinggalkan? Betul? Betul? Saya mau tanya, kita belanja ke warung orang kafir, warung umat Islam kita tinggal, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Nah, jadi mulai saat ini, saudara, saya mengajak semua, ayo belanja sesama umat Islam. Ayo belanja ke warung-warung tetangga, saudara. Ayo. Dan jangan main riba, saudara. Karena naga-naga kafir tersebut, kekayaan mereka dari hasil riba. Mereka kumpulkan uang kita, mereka ribakan. Jadi mulai saat ini, tinggalkan riba. Karena riba ini kalau kita tidak tinggalkan, ada ancaman dari Allah. Allah berfirman, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan kata Allah, perang dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memerangi pemakan riba, pemain riba, saudara, penyembah riba. Maka itu jauhkan dari hidup kita persoalan-persoalan riba, saudara. Insya Allah nanti dalam waktu dekat, saudara, insya Allah kita akan paparkan kepada umat langkah-langkah revolusi akhlak apa yang harus kita lakukan bersama. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi jangan lupa, sebelum kita bicara revolusi akhlak di bidang muamalat, kita harus terlebih dahulu revolusi akhlak di bidang ibadat. Artinya, yang kemarin sholatnya sudah bagus, maka mulai saat ini dan seterusnya, sholatnya harus lebih diperbagus lagi, saudara. Begitu juga yang kemarin, saudara, sholatnya belum bagus, maka mulai hari ini, saat ini, sholatnya sudah harus bagus, saudara. Jadi tinggalkan segala maksiat, tegakkan semua taat. Itu salah satu syarat mutlak revolusi akhlak, saudara. Tidak ada revolusi akhlak kalau kita tidak sholat. Tidak ada revolusi akhlak kalau kita masih tetap maksiat. Enggak ada revolusi akhlak, saudara, kalau kita tidak mau taat kepada Allah. Betul? Mulai dari diri kita, mulai dari ibadat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, jangan tinggalkan zakat, saudara. Jauhkan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Jauhkan perzinahannya, minuman kerasnya, judinya, saudara, tinggalkan semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan bohong. Jangan kita jadikan ciri revolusi akhlak kita, tiada dusta di antara kita. Takbir, takbir, siap jujur, siap amanat, siap tidak ingkar janji. Takbir. Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, ayatul munafik salah. Ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata, dia dusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, dia ingkari, saudara. Yang ketiga, saudara, wa idza tumina. Kalau dia diberikan amanat, khana, dia khianat. Ini kata Nabi ciri ciri Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya mau tanya, saudara, di Indonesia ada gak yang bicara dusta? Ada gak? Banyak. Serem banget, banyak. Ada gak? Ada gak? Yang kalau janji diingkari, ada gak? Ada gak? Dikasih amanat dia khianat, ada gak? Itu namanya apa? Itu namanya apa? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nah, sekarang kita bicara khusus pejabat. Ada gak pejabat yang kalau ngomong bohong? Ada gak? Ada gak? Yang kalau janji diingkari, ada gak? Kalau dikasih amanat khianat, ada gak? Itu namanya apa?
Itu namanya apa? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ada yang tersinggung enggak? Ya kalau udah tersinggung sama Nabi sudah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini yang perlu kita revolusi. Nah baiklah ya kawan. Saya rasa malam hari ini saudara, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Saya harus jaga betul stamina saya. Tapi saya amanatkan kepada anda semua, sebagaimana tadi kita amanatkan, dalam keadaan wabah seperti ini, pandai-pandailah kita jaga kesehatan. Betul? Betul? Nah, kita jaga. Hari ini sebetulnya pengennya kita saudara, ini yang duduk berjarak semeter. Panitia jawab, boro-boro yang duduk, Habib aja dapat tempat duduk susah. Sebetulnya pengennya duduk 1 meter. Tapi saya tanya, ada lagi yang jawab jamaah, boro-boro semeter, Beb, ini duduk pantat sebelah. Tapi nggak apa-apa, ini namanya antusias umat. Betul? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit. Allah angkat ini wabah corona. Allah angkat wabah corona. Allah angkat wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian terakhir, jangan lupa semua tetap harus ikut komando para habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Takbir. Maaf saudara, pemerintah saat ini banyak ingkar janji, banyak berkata bohong, dan banyak melakukan khianat terhadap amanat. Betul? Bahkan maaf, DPR RI tidak terkecuali. Mereka tidak lagi mewakili rakyat, tapi mereka lebih banyak mewakili oligarki para konglomerat. Betul? Betul? Maka itu sekarang kesian nasib bangsa Indonesia saudara. Kesian, pemerintah tidak peduli lagi pada rakyatnya, DPR tidak peduli lagi pada rakyatnya. Tapi jangan khawatir, habaib dan ulama tidak akan pernah meninggalkan umat saudara. Betul? Siap ikut habaib, siap ikut ulama. Takbir. Dan catat baik-baik saudara, sebelum NKRI lahir, sebelum negara ini merdeka saudara, para habaib, para ulama, para kiai, para santri, merekalah yang bahu-membahu melawan para penjajah saudara. Sekali lagi, saat itu tentara belum ada, polisi belum lahir saudara, tapi para kiai, para habaib, para pesantren dengan setia menjaga rakyat, menjaga umat, membela bangsa, membela negara, mengusir penjajah sehingga kita merdeka saudara. Tahu-tahu sekarang ada bangsa sendiri yang mau jajah kita. Tentara Belanda, tentara Inggris saudara, tentara Jepang diusir sama rakyat karena menindas. Betul? Betul? Apalagi Londo Ireng. Tahu Londo Ireng? Tahu Londo Ireng? Belanda hitam. Belanda. Saya mau tanya saudara, sama Belanda aja kita nggak takut, sama Londo Ireng takut gak? Takut gak? Maka itu sekali lagi, siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan? Siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan? Jadi kalau pemerintah tidak bertobat, DPR tidak bertobat, tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap revolusi, siap revolusi akhlak. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Semua. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Lagi. Ayo. Ayo revolusi sekarang juga. Dipercepat. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Lagi. Ayo, ayo, ayo revolusi sekarang juga. Paling cepat. Ayo, ayo, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Takbir,
Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi.